Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai karena sudah waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat semua ya, insyaallah. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya ya, segenap mahasiswa mahasiswi D3 Keperawatan nih. Semoga semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan melafadzkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Hari ini kita akan sama-sama belajar ya, tentang kewajiban menuntut ilmu. Ya, tentu dari tema ini ada substansi yang harus kita ambil ya. Dan ini tentu menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa wahyu yang pertama turun adalah perintah menuntut ilmu, yaitu Iqra. Dan apakah sejauh ini kita yang mengaku beriman kepada kitab Al-Quran, yang merupakan bagian dari arkanul iman, sudah mempercayainya, sudah menjalankannya atau belum, atau hanya sekedar percaya, tapi tidak menjalankannya. Tentu pembelajaran ini akan diawali dengan presentasi dari kelompok mahasiswa atau mahasiswi. Ya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan sesi ya, respon ya, sesi tanya jawab, memberikan pandangan, pendapat, ya, minimal ya 3 pertanyaan ya. Syukur lebih banyak lebih baik. Ya, karena ini forumnya mahasiswa ya, selain berlatih menyampaikan gagasan, juga penting ya untuk melakukan pembiasaan dalam kita berdiskusi. Dan untuk absensi sudah bisa diakses nih di Edu, sudah saya set, ya, mudah-mudahan tidak ada trouble. Kemudian silakan pada kelompok yang bertugas untuk menyampaikan risalahnya. Baik Pak, dari kami kelompok 4 izin mempersiapkan untuk presentasi dulu ya. Silahkan yang share screen. Mas Ferry yang share screen nih. Ini. Pripun Pak? Saya Pak yang share screen Pak. Saya sana. Iya, matur nuwun. Sudah bisa? Oke. Cek suara saya terdengar. Terdengar. Cuman agak dengung apa ya? Mungkin ada dua ini ya, dua perangkat. Baik. Dari kelompok 4 sudah bisa dimulai ya presentasinya. Iya, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah mau
mengizinkan kami untuk presentasi. Kami dari kelompok 4 akan memulai presentasi. Memulai presentasi kami yang berjudul, judulnya Mbak, dari awal, kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya, dari kelompok 4 yang beranggotakan ada yang pertama Aisyah Halwa, Anissa Hasanah, Apriyanto Bagas, Panda Rahmawati, Fahma Nurhaliza, dan Kopdenia. Selanjutnya, untuk pojok pembahasan nanti ada pendahuluan, ada latar belakang, lalu ada pembahasan, yaitu pembahasan di dalamnya kita akan membahas tentang kewajiban menuntut ilmu, nanti juga ada pengembangan dan mengamalkannya, diakhiri dengan penutup dan kesimpulan. Lalu untuk pembahasan nanti akan dibacakan oleh teman kelompok kita, ada Mbak Fahma. Silakan Mbak Fahma. Mbak, untuk slide-nya Mbak. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Mencari ilmu merupakan tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan orang yang tak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Menurut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya dua bagian, yaitu orang yang berilmu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ilmunya para ulama menjadi tinggi kedudukan dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Para ulama bagaikan lentera penerus mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Perintah menuntut ilmu menurut Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya, Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya. Dijelaskannya pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimananya dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan Sang Khalik dan mengetahui rahasia penciptanya serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tetap. Sebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam atau diketahuinya. Quran Surat Al-A'la ayat 1-5. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga orang yang mengetahui tidak menimpa pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Yang pertama yaitu tidaklah sama antara hamba Allah yang memahami ilmu agama Allah, yaitu menyadari dirinya, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mentaati segala perintah dan larangannya, dengan orang-orang yang mendustakan nikmat-nikmat Allah, yang tidak mau mempelajari ilmu agama Allah.
Dan yang kedua yaitu hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Terkait hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan bahwa menuntut, memahami, dan mendalami ilmu agama Islam itu merupakan kewajiban utama setiap muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, Allah akan memberikan kepahaman kepadanya dalam agama Islam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Memahami ilmu agama akan membuat seorang Muslim baik dan benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari bid'ah atau hal-hal lain yang membatalkan ibadah kita, serta mampu membentengi diri dan keluarga dari akidah berbahaya. Selanjutnya, Mbak Vanda. Allah dan Rasul-Nya telah pula menentukan pedoman bagi kita hingga akhir zaman. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis sahih, tidak akan sesaat selamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai orang-orang yang berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu bagimu, jikalau kamu berpegang teguh dengannya, maka kamu tidak akan sesaat selamanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya. Banyak jalan untuk menuntut ilmu agama, antara lain mengikuti majelis taklim yang istiqomah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah sahih di berbagai tempat dan media. Ilmu agama ada di Quran, tafsir Quran, juga hadis-hadis sahih yang sudah diterjemahkan. Jika kita tidak memahami ilmu agama Islam, bagaimana kita bisa tahu mana perintah dan larangan Allah? Bagaimana kita bisa tahu ibadah yang kita lakukan itu sah dan diterima Allah? Tapi umat Islam juga jangan sembarangan menimba ilmu. Salah-salah memilih sumber ilmu, maka kelak ilmu yang dimiliki itu akan tersesat. Selanjutnya yaitu keutamaan orang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya akan dimanfaatkan oleh orang lain, bahkan orang yang tak berilmu itu akan dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang diberi akal dan pikiran, carilah ilmu demi kelangsungan hidup yang lebih baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi dua, yaitu satu ilmu syariat, dua ilmu akal. Ilmu syariat terbagi menjadi dua, yaitu ilmu usul atau pokok, atau ilmu tauhid merupakan ilmiah teoritis. Ilmu furu atau cabang merupakan ilmiah praktis. Hal ini ada yang menyangkut hak Allah Ta'ala seperti segala yang terkait ibadah. Hak hamba Allah terkait dengan tata pergaulan manusia yang terdiri dua aspek, yaitu aspek muamalah dan aspek mu'akodah, serta hak jiwa, akhlak atau budi pekerti, sifat atau akhlak baik harus dibina, dimiliki, dikembangkan, dan sifat atau akhlak jelek harus dihindari atau dibuang. Yang kedua yaitu ilmu akal. Ilmu akal itu bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi keseimbangan. Ilmu akal ini menurut beliau dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat ke-1 ialah matematika dan logika. Yang kedua, tingkat kedua adalah ilmu alamiah atau aksi dan reaksi alam. Tingkat ketiga adalah ilmu teori tentang realitas, berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, teori jiwa yang suci. Ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya sebagaimana dalam hadis. Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya.
kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Yang mendoakan kedua orang tuanya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadi saksi terhadap kebenaran sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surat Ali Imran ayat 18. Allah memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk meminta ditambahkan ilmu sebagaimana dalam firman Allah, dan katakanlah, ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu sebagaimana firman Allah. Allah mengangkat orang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadilah ayat 11. Orang berilmu adalah orang yang takut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Quran Surat Fatir ayat 25. Kedudukan ulama dalam Islam. Tidaklah sama bagi seluruh kaum muslimin akan kedudukan dan derajat yang tinggi dari para ulama, karena mereka berada di dalam kebaikan. Mereka adalah seorang panglima yang diikuti langkahnya, diikuti perbuatannya, diambil pendapat dan persetujuan mereka. Para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk keridhaan atas apa yang mereka lakukan. Seluruh makhluk memintakan ampun kepada Allah untuk mereka sampai-sampai ikan di lautan. Ilmu yang mereka miliki telah menyampaikan mereka pada kedudukan terbaik dan derajat mutakin, yang dengannya tinggallah kedudukan dan derajat mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Di antara tanda-tanda rusaknya seseorang adalah jauhnya dari para ulama yang berilmu, meninggalkan fatwa-fatwa para ulama yang berkompeten, dan tidak percaya dengan para ahli fikih yang ahli di bidangnya. Ketika sekelompok umat meninggalkan para ulama, mereka seakan-akan sekelompok manusia yang berada di padang pasir, yang tandus dan tanah yang gersang, tanpa seorang pun pemimpin yang menasehati dan seorang pembimbing yang menunjukkan jalan. Para perkara mereka akan hancur dan berakhirlah perkara tersebut kepada kerugian. Para ulama adalah sandaran umat, tempat meminta nasihat dan petunjuk. Bila mereka tidak ada, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai panutan. Padahal mereka berfatwa tanpa ilmu dan menunjuki manusia tanpa pemahaman yang benar. Oleh sebab itu, merekalah kerancuan dalam berpikir, lalu besarlah lubang dan tenggelamlah kapal tersebut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kalian wajib memiliki ilmu sebelum memilikinya, dicabut dari dunia atau mati. Kalian wajib memiliki ilmu karena kalian tidak tahu kapan mereka akan pergi dari sisi kita. Lalu kalian akan menemukan sekelompok manusia yang beranggapan bahwa mereka mengajak manusia untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, padahal mereka meninggalkannya di belakang punggung-punggung mereka. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap perbuatan bid'ah, berpura-pura fasih dan berpura-pura mendalami agama ini, namun wajib bagi kalian untuk berakhlak mulia. Baik, untuk penutup kesimpulannya, yaitu slide-nya. Sesungguhnya Islam adalah syariat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak ada kecuali dengan ilmu. Tak ada cara lain dan cara jalan untuk mengenal Allah sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah yang telah menunjukkan cara yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan yang dicita-citakannya.
menuntut ilmu itu menuntut ilmu dalam Islam itu hukumnya wajib atau fardu. Itu merupakan kesimpulan yang dapat kami dari kelompok 4 sampaikan. Untuk presentasi pemaparan materi telah selesai. Untuk yang selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawab sendiri nanti dari masing-masing perwakilan kelompok menyampaikan apa yang mau ditanya melalui langsung ya. Jadi jangan dari kolom chat, jadi langsung bertanya. Jadi kita juga bisa tahu orangnya itu mendengarkan kita berbicara presentasi atau tidak. Terima kasih. Silahkan yang mau bertanya. Izin bertanya, Mbak. Dari kelompok 1. Siapa? Aku kelompok 2. Kelompok 9, Mbak. Izin bertanya. Kelompok 8, Mbak. Oke, gini. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 dulu. Dari kelompok 1 aja gimana? 1 ada yang mau bertanya? Dibagi 2 sesi. Aja, Mbak. Nurul Aji. Oke. Nurul Aji, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Jirisa Putri, izin bertanya. Tadi kan di PPT dijelaskan kalau ilmu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik. Tapi kenapa ya orang yang mengaku berpendidikan tinggi tapi bisa berperilaku tidak baik? Bisa diterima nggak, Mbak? Maksudnya? Gimana, Mbak? Sekali lagi Jadi coba. kan tadi di PPT kan tadi kan dijelaskan kalau ilmu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang mengaku berpendidikan tinggi tapi bisa berperilaku tidak baik? Padahal dia tuh berilmu gitu. Oke. Insya Allah dapat kami pahami. Untuk selanjutnya, terima kasih ya, Mbak. Untuk selanjutnya. Aku kelompok 2. Oke. Ya, aku. Iya, silahkan kelompok 2. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ria, anak-anak dari kelompok 2. Di slide di bagian kedudukan ulama dalam Islam kan ada disebutkan tanda-tanda rusaknya seseorang itu antara lain jauhnya dari para ulama yang berilmu dan lain-lain. Tolong sebutkan tanda-tanda yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari atau di sekitar kita. Bisa diterima. Gimana, Mbak? Diulang apa? Oke. Bisa kami terima. Oke, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama untuk kelompok 3. Untuk kelompok ini untuk pertanyaan kita bagi menjadi 2 sesi ya. Teman-teman, jadi dari kelompok 1 sampai 5, terus habis itu langsung lanjut ke jawab dulu. Setelah itu kalau misalkan masih ada waktu, kita lanjutkan. Aku izin bertanya dari Oke, kelompok silakan. 3. Oke. Menurut kalian, manakah yang harus didahulukan antara iman ilmu dan amal? Menurut kami loh ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Untuk selanjutnya, kelompok 4. Kelompok 4 saya ya? Berarti kelompok 5. Berarti kelompok 6. Untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, pertanyaannya bisa dikirim ya melalui WA. Ya, Oke. Iya. Monggo. ya, perkenalkan saya Gani dari kelompok 6. Izin bertanya, jelaskan bagaimana ilmu bisa menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya. Udah, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik. Untuk sesi 1, akan coba kami jawab dulu pertanyaannya nanti masing-masingnya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul. Kan tadi Mbak Nurul bertanya kalau ilmu bisa membawa perilaku ke arah yang lebih baik, tapi kenapa orang yang mengaku berpendidikan tinggi tapi bisa berperilaku tidak baik? Jawabannya, alasan kenapa ilmu tidak mampu membawa perubahan perilaku lebih baik, karena ilmu yang didapatkan tidak diawali dengan adab yang baik. Yang perlu digarisbawahi, dengan adab yang baik, maka ilmu tersebut menjadi berkah. Ilmu yang berkah akan mampu membawa perubahan baik dalam di akhirat. Diterima. Silakan untuk kelompok 4. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dea, kelompok 3 ya. Menurut kalian, manakah yang harus didahulukan antara iman, ilmu, dan amal? Baik, izin menjelaskan ini menurut opini kami ya Mbak Dea. Nah, menurut kami amal tanpa ilmu itu tidak ada gunanya. Nah, sedangkan ilmu tanpa amal adalah hal yang sia-sia seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Isra ya Mbak Dea dalam ayat 36 itu artinya
Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Begitu Mbak Dea. Apakah bisa diterima? Oke, bisa. Izin coba menjawab pertanyaan dari Mas Gani. Tadi kan Mas Gani bertanya, bagaimana sih ilmu yang tidak terputus, yang tidak ilmu, yang bisa menjadi amalan yang tidak akan terputus pahalanya. Ilmu berarti untuk yang tidak akan terputus amalannya itu, iya kan ya, yang tidak akan terputus amalannya itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa sih ilmu yang bermanfaat? Jadi selama kita mempunyai ilmu, misal kita punya ilmu tentang keperawatan, lalu nanti ada yang bertanya, terus gimana sih caranya ini gitu. Nah, kita mengajarkan. Dari situ orang itu ikut bantu mengamalkannya gitu. Intinya apapun ilmu yang kita punya selama itu baik, lalu kita berikan juga kepada orang lain dan orang lain itu bermanfaat, lalu dari orang lain itu diberikan juga ilmunya kepada orang lain, maka itu akan bisa menjadi ilmu amalan yang tidak akan terputus. Jadi seperti itu akan terus mengalir dari orang untuk kita karena mulainya dari kita seperti itu. Bagaimana bisa diterima pertanyaannya? Jawabannya? Ya, bisa. Terima kasih. Oke. Cek bisa didengar suara saya? Saya izin coba menjawab pertanyaan dari Mbak Lia. Tadi Mbak Lia bertanya, di slide bagian kedudukan ulama dalam Islam, kan disebutkan tanda-tanda rusaknya seseorang itu di antara lainnya itu jauh dari ulama yang berilmu dan lain-lain. Tolong sebutkan tanda-tanda yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Berarti ini maksudnya tanda-tanda rusaknya seseorang yang jauh dari ulama yang berilmu, berarti tandanya dia itu sudah tidak ingin atau tidak berminat lagi untuk mencari ilmu seperti itu ya Mbak ya? Iya. Iya, oke. Bisa dilihat dari semisal kalau misalkan kita, berarti kan kita apa yang bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari? Oke, kita bisa melihat di diri orang lain atau mungkin di diri kita sendiri. Semisal, ayo kita saat kita mengajaknya ke majelis taklim atau apa itu yang berbau untuk menambah ilmu kita. Dia bilang, udahlah nanti aja, males atau terlalu banyak alasan atau apa. Intinya mengurung diri, intinya tidak mau pergi ke tempat orang-orang di mana bisa mendapatkan ilmu atau mendapatkan suatu hal yang baru, mendapatkan suatu hal yang bisa menambah keilmuan orang itu sendiri. Itu sih yang bisa dilihat kebanyakan dari yang sekarang sih, mesti yang kayak kita sebagai orang awam bisa melihat itu dengan mata kita gitu loh. Kayak nggak perlu menjadi orang pinter banget untuk melihat itu seperti itu, Mbak. Bagaimana?
Cek bagaimana? Apakah bisa dijawab? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, tadi untuk pertanyaannya sudah dari Mbak Fahma sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Nurul Aji, lalu juga Mbak Lia sudah dijawab pertanyaannya, lalu kelompok tadi Mbak Dea juga sudah dijawab pertanyaannya ya. Terus Sudah, Gani, Mas Gani juga sudah ya. Ada lagi yang belum dijawab pertanyaannya? Lagi Kak. Belum. Apa? Gimana? Gimana? Mbak izin Ada bertanya. yang belum dijawab? Sudah dijawab semua ya pertanyaannya? Punya Mbak Rekannya Arifah tinggi. belum bertanya, Mbak. Kloter 2, Mbak. Oke. Karena tadi sudah. Oke, kita akan masuk ke sesi kedua dimulai dari kelompok kelompok 7. Saya Dinda Larasati, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya. Apa yang dimaksud orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang memiliki ahli ibadah? Apakah bisa diterima, Mbak? Gimana, Mbak? Coba ulangi sekali lagi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud orang yang berilmu memiliki kelebihan utama daripada orang yang ahli ibadah? Bisa diterima, Mbak? Bisa, Mbak. Oke, untuk selanjutnya kelompok 8. Tadi Mbak siapa? Mbak Ipeh? Saya mau bertanya, Mbak. Kelompok 6 belum. Saya Hafifah dari kelompok 8, izin bertanya. Sabar gantian. Saya izin bertanya. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, beliau itu mengatakan puncak ilmu itu berada dalam pengalamannya. Nah, tolong jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Dan beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu. Nah, apa saja sih keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh beliau? Begitu, Mbak. Gimana, Mbak? Gimana Al-Ghazali tadi gimana? Nah, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau itu mengatakan puncak ilmu itu berada dalam pengalamannya. Nah, tolong jelaskan maksud dari kalimat tersebut. Dan beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu. Apa saja sih keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh beliau? Gitu. Oke, terima kasih, Mbak. Untuk selanjutnya kelompok 9. Saya, Mbak. Saya, Siapa? Sweet. Fajri. Siapa itu yang bertanya? Yang angkat tangan duluan. Faisal, Pak. Yang angkat tangan duluan. Aku udah dari tadi loh. Oh iya, monggo Mbak Firsa. Dia malah Firsa. Maaf ini Aku salah absen. angkat tangan tadi duluan, monggo Mbak. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firsa dari kelompok 9, izin bertanya, Mbak. Bagaimana jika ada orang yang berilmu tinggi, tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang orang itu miliki kepada orang lain? Terima kasih. Cepat ngomong. Izin bertanya. Iya Mbak, terima kasih Mbak Firsa sudah dari kelompok 10. Izin bertanya. Bagaimana menerapkan adab Siapa dari kelompok mana? Aku bad mood. Ya ampun. Halo Mbak, izin bertanya. Ini dari kelompok 10. Bukan dari kelompok 5 tadi belum, Mbak. Oh, kelompok 5 belum bertanya, ya. Ya. Monggo.
Ya, izin bertanya, bagaimana cara menuntut ilmu sesuai dengan tuntunan agama sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat? Gimana, Mbak? Apakah bagaimana cara menuntut ilmu sesuai dengan tuntunan agama sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat? Bagaimana Mbak? Apakah sudah bisa diterima? Alhamdulillah sudah, Mbak. Nanti untuk pertanyaannya bisa di-share ke kelompok kami, nggih, untuk mempermudah Nggih, notulen. Nggih. siap. Mbak Untuk boleh teman-teman kelompok 4 yang sudah mendapat jawaban bisa langsung dijawab untuk memperingkas waktu. Tadi kelompok 10 yang bertanya siapa ya? Sudah ada belum? izin bertanya, Mbak. Nggak ada kelompok 10. Gimana? Bagaimana menerapkan adab dalam kehidupan Siapa sehari? ini? Siapa? Perkenalkan diri dulu. Yang nanya siapa? Maaf. Sarip. Oh, nggih, Mas, monggo. Bagaimana menerapkan adab dalam kehidupan sehari kepada anak jikalau masih ada anggota keluarga lainnya yang masih kurang ilmu adab? Gimana ngomongnya, Mas? Pelan-pelan ya, Mas Arif. Iya, pelan-pelan. Mas Arif, pelan-pelan, Mas. Bagaimana menerapkan adab dalam Arif apa Arif? Untuk Arif Solehudin itu pertanyaan yang nanti bisa sambil dikirim, nggih. Anu, Nggak jadi, suara Mbak. kamu putus-putus. Untuk kami mencatat pertanyaan yang langsung, nggih. Anu sudah overload. Ya, monggo untuk kelompok 4 yang sudah mendapatkan pertanyaan, sudah mendapatkan jawaban, bisa langsung disampaikan kepada teman-temannya karena untuk mempersingkat waktu. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Hafifah ya. Tadi dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Ghazali, beliau mengatakan puncak ilmu itu berada pada pengalaman. Nah, tolong jelaskan maksud atau makna kata tersebut, dan beliau juga menjelaskan keutamaan ilmu. Apa saja keutamaan ilmu yang dijelaskan oleh beliau? Ya, jadi Imam Ghazali juga menekankan pentingnya memperbanyak ilmu dan memperdalam pengetahuan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Menurutnya, ilmu merupakan cahaya yang akan menerangi jalan hidup seseorang dan membantunya dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beberapa keutamaan orang yang berilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin adalah: 1. Ilmu dapat menjaga diri. 2. Ilmu menjadikan orang bijak. 3. Ilmu akan berkembang jika diinfakkan. Gimana Mbak Hafifah? Oh iya, terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Adel. Bagaimana cara menuntut ilmu sesuai dengan tuntutan agama sehingga memperoleh ilmu yang bermanfaat? Jawabannya yang pertama itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua selalu berdoa pada saat menuntut ilmu. Yang ketiga bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Yang keempat menjauhi maksiat. Yang kelima jangan sombong ketika menuntut ilmu. Dan yang keenam yaitu memperhatikan guru ketika menuntut ilmu. Bagaimana Mbak Adel, apakah bisa diterima? Bisa, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo dijawab lagi pertanyaannya, teman-teman. Teman-teman kelompok 4. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Menurut kalian, apa yang dimaksud orang yang berilmu lebih itu memiliki kelebihan utama daripada orang yang ahli memiliki ahli ibadah? Jadi, orang yang berilmu lebih utama daripada orang yang ahli ibadah saja, karena tanpa ilmu, seseorang tidak dapat beribadah dengan baik. Tanpa ilmu, seseorang yang ahli ibadah atau giat dalam beribadah, maka ibadah yang dikerjakannya tidak diterima. Hal ini karena tanpa ilmu, amalan ibadah yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga sangat penting untuk menuntut ilmu kemudian mengamalkan semua ilmu yang didapatkan. Begitu Mbak Dinda. Bagaimana? Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Mas Arief. Bagaimana menerapkan adab dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak jikalau masih ada anggota keluarga lain yang masih kurang ilmu adabnya? Ya, jawabannya adalah dalam menyalurkan adab kepada anak-anak kita, sumber ilmu paling utama adalah keteladanan akhlak atau moral orang tuanya. Keteladanan itu bisa didapatkan dari 1, kejujuran, 2, sikap rendah hati atau tidak sombong, 3, kedermawanan. Orang tua bisa belajar dari keteladanan akhlak Rasul bagi yang beragama Islam. Bagaimana Mas Arief? Rip? Iya guys. Iya ya. Baik, saya Famila Disa akan menjawab pertanyaan dari Mbak Firsa, yaitu bagaimana jika ada orang yang berilmu tinggi tetapi tidak mau mengamalkan ilmu yang itu tidak mengamalkan
dirinya maupun untuk manusia seluruhnya, maka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, nyatalah bahwa keutamaan yang dikhususkan bagi orang-orang yang berilmu akan batal manakala ia tidak diamalkan. Dalam hal ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Bagaimana Mbak Firsa, apakah bisa diterima? Baik, untuk pertanyaannya tadi sudah semua dijawab, nggih? Apa ada yang belum dijawab pertanyaannya? Dari Mbak Adel, Mbak Firsa, tadi sudah ya? Mbak Dinda sudah? Bisa kita tutup? Atau mau ada yang bertanya lagi, tapi apa mau ada yang apa sudah selesai, Pak? Ada lagi yang bertanya apa boleh, Pak? Boleh. Oh, ini teman-teman masih ada yang mau bertanya? Apa udah enggak? Bad mood. Apa gimana? Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Nggak apa-apa, ini random dari semua kelompok boleh. Dari Bapaknya juga mengizinkan. Izin bertanya. Oke, tadi siapa? Tutup aja, Pak. Iya, siapa tadi yang bertanya? Monggo. Perkenalkan, nama saya Jody. Izin bertanya. Tadi disebutkan ilmu syariah dibagi menjadi dua, yaitu ilmu usul dan furu'. Bisa tolong jelaskan kembali mengenai perbedaan dari keduanya dan mungkin berikan contohnya. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Sebentar ya. Ada lagi teman-teman yang lain? Mungkin yang tadi belum sempat bertanya, tadi ada Adivan mau bertanya juga di kolom komentar. Mau ditanyakan langsung? Yes. Ya, saya izin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Fajri Sakti Wayuryati dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana jika seseorang muslim hanya mengejar ilmu duniawi atau pengetahuan umum saja, tidak diimbangi dengan muslimnya atau agamanya, maka akan bagaimana ilmu yang dicari tersebut? Terima Bagaimana, kasih. Mas? Bagaimana? Tadi yang awal Kirim aja ya, Mbak. apa? Nggih. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ya. Tadi untuk tambahan pertanyaan sudah cukup ya, teman-teman. Apa ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi kalau ada, kalau enggak ada, alhamdulillah. Sudah ya? Oke, minta waktu sebentar untuk mencari jawabannya dengan berunding. Tadi Fajri sama Jody dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, Fajri dari kelompok berapa? 8. Oke. Udah terkirim, Mbak.
Cek izin coba menjawab pertanyaan dari Jody. Tadi bertanya, tadi kan disebutkan ilmu syariah dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu usul dan ilmu furu'. Bisa tolong dijelaskan kembali mengenai perbedaan dari keduanya dan mungkin contoh nyatanya. Baik. Untuk ilmu usul sendiri, ilmu usul itu ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang digunakan untuk hukum-hukum syariah dan sumber utama seperti Al-Quran dan hadis. Yaitu tujuannya itu untuk apa sih? Untuk memahami metode-metode atau prinsip hukum Islam serta cara mengambil hukum dari sumber-sumber tersebut. Contohnya semisal ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi untuk memahami prinsip hukum halal haram itu seperti apa, wajib sunnah itu seperti apa, dan makruh mubah itu seperti apa. Untuk ilmu furu' sendiri, ilmu yang membahas hukum-hukum aplikatif mengenai Islam seperti beribadah, muamalah hubungan sosial, hukum keluarga, ekonomi, seperti itu. Untuk contohnya itu ada apa aja sih pemahaman kita sebagaimana ketika kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, pernikahan, perdagangan, atau aturan-aturan syariah yang diambil dari ilmu usul itu sendiri. Dari demikian, ilmu usul itu bentuk dasar prinsip-prinsip hukum Islam, sementara ilmu furu' itu mengkaji penerapan dari prinsip-prinsip tersebut kepada kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Bisa dipahami, Mas Jody? Bisa, terima kasih. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya punya Mas siapa tadi? Iya, iya, Fajri tadi akan dijawab oleh siapa? Iya, mau dijawab oleh Mbak Dania. Monggo Mbak Dania menjawab. Mohon maaf Mbak Kopdania, suaranya putus-putus apa ya? Dari Mas Fajri, ini mengandung arti orang-orang yang amalan hidup di dunia dan tidak diniatkan sebagai persiapan. Masih Enggak, putus-putus enggak? coba lagi nggak apa-apa Mbak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Fajri. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan ayat ini mengandung arti orang-orang yang amalannya hanya diniatkan sekedar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan tidak diniatkan sebagai persiapan untuk menghadapi akhirat, tidak memperoleh apapun kecuali neraka. Allah berfirman, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka neraka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik. Bagaimana Mas Fajri? Baik Mbak, bisa diterima. Baik, sudah cukup ya. Pertanyaan sudah dijawab semua ya oleh kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah menjawab pertanyaan dan kepada antusiasme dari masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok kami. Kami sangat mengapresiasi itu. Alhamdulillah, presentasinya telah selesai. Selanjutnya kami serahkan kembali kepada Bapak dosen. Terima kasih. Aplausnya ya. Ya, presentasi yang baik. Dan juga jawaban yang baik, tanyanya juga kritis ya. Kita akan langsung lanjut ya, tinggal setengah jam ini sampai asar maksimal.
tentang kewajiban menuntut ilmu ya. Tadi ada pertanyaan mana yang lebih utama ya, beramal dulu apa berilmu dulu atau beriman dulu itu ya. Ya kalau kita melihat dari asbabul nuzul Al-Quran ya, sebab-sebabnya Al-Quran tentu menjadi perenungan bagi kita. Mengapa ayat yang pertama justru belajarlah itu ya, bacalah, ikro gitu ya, bukan sembahlah ya. Dan tentu urutan ini tentu ada maknanya ya, bukan sesuatu yang asal. Kenapa perintah ikro, perintah membaca, belajar itu justru wahyu yang pertama turun. Kenapa bukan perintah-perintah yang lain? Ini merupakan sebuah tanda ya, sebuah tanda bahwa ilmu lebih diutamakan ya, karena beribadah, beramal, bekerja ya, tanpa ilmu ya, kita akan tersesat ya, kita akan sulit mencapai tujuan. Ya walaupun hakikatnya iman, ilmu dan amal adalah sesuatu yang tidak bisa terpisahkan ya, sesuatu yang saling menguatkan. Ya, sudah ya, saya skip saja yang sudah. Nah, ini yang sedang memegang Android ya, silakan coba searching ya, di peringkat berapa ya Indonesia dalam hal minat membaca. Ini pernah saya searching ya, dalam setiap 1000 orang hanya 1 orang yang punya minat membaca. Luar biasa ya. Itulah di sini keimanan kita dipertanyakan ya. Kita mengaku meyakini bahwa Al-Quran itu mukjizat, tapi kita tidak mau atau jarang mempelajari isinya. Kita mungkin sudah sekian kali ya khatam Al-Quran bahasa Arabnya, tapi apakah kita pernah khatam Al-Quran terjemahnya? Padahal mukjizat Al-Quran itu ada di isinya, ada di substansinya, ada di ilmunya. Berbeda dengan mukjizat-mukjizat kepada para nabi sebelumnya ya. Yang sebelumnya secara lahiriah fisik kelihatan ya. Misalnya Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Coba kalau Al-Quran sekarang fisiknya, hard copy-nya kita bakar. Kira-kira terbakar atau enggak Al-Qurannya? Lalu lebih sakti mana antara Al-Quran dengan Nabi Ibrahim? Itu kan jadi perenungan bagi kita bahwa mukjizat Al-Quran itu secara fisik, secara lahiriah tidak muncul. Beda dengan mukjizat nabi-nabi lain termasuk Nabi Isa ataupun Nabi Musa dengan tongkatnya ya. Kemukjizatan Al-Quran yang ada di ilmunya, ilmu yang ada dalam Al-Quran. Di situ bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu-ilmu pengetahuan. Bahkan menjadi sumber awal untuk kemudian dikembangkan oleh manusia. Ya, inilah bagaimana kita ini benar-benar beriman kepada Al-Quran atau tidak ya. Seorang Yahudi saja, misalnya Bill Gates, ya, yang ini pendiri Microsoft, dia punya target ya setiap minggu itu membaca 1 buku. Saya pun sedang mencoba menirunya ya. Ya misalnya pekan ini saya sedang membaca sebuah buku, ada 300 halaman, lalu saya bagi bagaimana agar 300 halaman ini saya selesaikan dalam 1 minggu. Ya, saya bagilah rata-rata kira-kira 1 hari 50 halaman, sehingga nanti dalam seminggu bisa khatam 1 buku. Ya, mudah-mudahan dalam sebulan 4, dalam setahun 48 buku. Ayo kita praktekkan ya. Risalah yang pertama turun itu membaca. Ya, kita harus jadi orang yang gemar membaca.
Dan kita menjadi sangat tertinggal karena orang-orang Islam itu malas ya, untuk membaca. Ya. Tentunya membaca hal-hal yang ilmiah. Ya, lebih tak kalah penting juga membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran, terjemahnya, tahu isinya baru diamalkan. Ya, karena mukjizatnya di situ. Kesaktian Al-Quran itu ada di isinya, ilmu pengetahuan. Sehingga bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah mukjizat. Ya. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Ya bagaimana bukan mukjizat? Ya, kita lihat sekarang kemajuan teknologi ya karena ilmu pengetahuan. Kan mukjizat luar biasa. Kita sekarang berada di berbagai tempat, bisa saling berkomunikasi, bisa saling melihat langsung. Apalagi ada metaverse, itu mukjizat. Karena mukjizat yang sesungguhnya adalah atau yang terakhir disampaikan oleh Allah adalah ilmu pengetahuan itu sebagai mukjizat. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Dan wahyu yang pertama turun ya Iqra. Ya. Artinya secara tidak langsung Allah mengatakan bahwa mukjizat yang terakhir adalah dan mukjizat yang terbaik adalah ilmu pengetahuan. Karena itu yang akan merubah peradaban manusia. Ya, mukjizat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa tidak akan merubah peradaban, tapi mukjizat Al-Quran karena isinya ilmu pengetahuan agama dan umum itu yang akan merubah peradaban manusia. Jadi nggak salah bahwa ilmu pengetahuan itu adalah suatu mukjizat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita mau menguasainya atau tidak ya. Atau sekarang menurut beberapa pakar dalam bidang teknologi kesehatan Indonesia itu tertinggal 20 tahun daripada negara-negara maju ya, dalam bidang teknologi kesehatan. Ya, mari ya kita kejar ketertinggalan. Nah, ini suatu kisah dalam Al-Qur'an ya yang membedakan mengapa manusia lebih utama daripada malaikat ya karena wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Karena Allah memberikan ilmu kepada Adam yang tidak diberikan kepada malaikat. Dan kemudian kenapa manusia yang dipilih menjadi khalifah? Ya karena itu, karena mereka yang punya ilmu, manusia yang punya ilmu. Bukan malaikat. Ya. Walaupun malaikat adalah makhluk yang paling suci, tapi tidak dijadikan pemimpin atau khalifah oleh Allah di muka bumi. Tapi justru manusia. Ya walaupun manusia tidak suci sesuci malaikat, tetapi manusia memiliki ilmu yang lebih daripada malaikat. Karena itu dipilih sebagai khalifah. Nah, ini kata Bill Gates ya. Investasi yang paling profitable adalah investasi ilmu pengetahuan. Ya, walaupun beliau seorang Yahudi, ya, tapi sangat Islam ini ya ajarannya. Tadi ya, man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Ya, jelas untuk mendapatkan dunia dengan ilmu dunia, untuk mendapatkan akhirat dengan ilmu akhirat atau ilmu agama. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, ya dengan ilmu agama dan juga ilmu dunia ya. Ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Kemudian keutamaan orang berilmu juga diterangkan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ya. Wah, ini nanti bisa ya dibuka di PPT saya di Edu, sudah saya posting. Wah, ini ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, niscaya kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Bisa dibuka ya di Quran surah Al-Ankabut ayat 69. Ini para mahasiswa-mahasiswa semua ya kita patut bersyukur
betapa sekarang mencari ilmu ya tidak sulit yang ada di gambar ini ya. Coba kalau kita untuk datang ke Unimugo harus melewati jembatan seperti ini. Kira-kira sudah mangkat apa ora ya? Pertanyaannya seperti itu ya. Kalau harus untuk mendapatkan ilmu dengan cara seperti ini ya. Sekarang semakin dimudahkan dimanapun kapanpun kita bisa belajar. Bahkan Elon Musk itu ya yang punya pengusaha mobil listrik Tesla. Beliau pernah diwawancarai oleh salah seorang media di Amerika. Anda belajar dari mana ya? Kok banyak hal yang Anda ketahui, bukan hanya ekonomi, teknologi, otomotif dan lain sebagainya. Beliau ternyata menjawab singkat bahwa setiap hari dia mencari ilmu di YouTube. Luar biasa ya, dia meluangkan waktunya setiap hari untuk upgrade diri di YouTube. Ini kan lebih fleksibel. Dan beliau mengatakan di YouTube banyak sekali ya pengetahuan yang bisa kita akses dan menjadi lebih mudah karena dalam bentuk video ya, dalam bentuk ada imajinasinya ya, bukan hanya sekedar tulisan, tapi ada ya bahkan beberapa hal bisa dipraktekkan lewat video. Ya. Pertama, kita patut bersyukur bahwa sekarang mencari ilmu jauh lebih mudah. Seharusnya kita lebih giat daripada anak-anak yang digambar ini. Ya. Anda harus bersyukur. Ya. Jangan sia-siakan perjuangan, pengorbanan orang tua kita, mencari nafkah, rezeki hanya untuk kita, agar kita bisa belajar setinggi-tingginya. Syukur sebagai bukti bakti kita kepada orang tua. Kita cari beasiswa ya, cari beasiswa untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi. Wah, ya harus sampai S3 ini. Ini saya doakan yang ada di forum ini bisa kuliah setinggi mungkin ya. Amin, Minimal Pak. Terima S3. kasih. Amin ya. Syukur jadi guru besar, ya, jadi profesor. Jangan kayak saya cuma S2 ini ya. Sudah mau S3 tapi belum ini ya. Belum kesampaian. Ya, walaupun ya orang tua kita juga akan mengusahakannya ya, tapi tentu akan menjadi nilai lebih ketika kita mencari beasiswa. Kalau kita minta orang tua, insya Allah kan dicarikan sama orang tua, walaupun sampai S3 ya, apapun akan diusahakan oleh orang tua kita. Ini pesan Imam Syafi'i, tadi sebelumnya belum ya. Ya kita baca terjemahnya saja. Engkau tak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 bekal. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua semangat, yang ketiga kesungguhan, yang keempat dana. Ini dana ya, biar membantu orang tua kita ya cari beasiswa. Kemudian dengan bimbingan ustadz atau guru dan waktu yang panjang. Ini mungkin kecerdasan ini bekal pertama. Ya, salah satu mengasah kecerdasan otak kita adalah ya kita harus sering memakai otak kita. Ya semalas-malas saya sehari harus meluangkan waktu 1 jam untuk membaca buku. Ya. Syukur punya target seperti Bill Gates. 1 minggu harus khatam 1 buku. Buh kepriwe carane. Ya, buh kepriwe carane, ya kalau pengen cerdas, ya harus diasah otak kita, harus dipakai. Salah satunya yang paling sederhana adalah dengan rajin membaca buku. Kalau kita punya target, itu akan semakin menambah semangat. Apa ya target kita seminggu ini? Mau baca buku apa? Minggu depan mau baca buku apa? Sehingga banyak wawasan. Semakin banyak wawasan, kita bisa akan menjadi orang yang semakin bijak ya. Ya tentu semakin unggul ya. Kemudian ada juga kisahnya, Imam Syafi'i pernah berkisah, beliau pernah mengadu kepada gurunya tentang buruknya hafalannya. Maka ia menasihati untuk meninggalkan maksiat. Karena menghafalkan ilmu adalah keutamaan. Dan keutamaan Allah tidak akan diberikan pada orang yang bermaksiat. Ini kurangi maksiat kita ya.
Apalagi di era informasi yang terbuka ini, peluang maksiat terbuka lebar. Ya ini tantangan bagi kita. Ya kita gunakan Android kita ya untuk hal-hal yang positif, yang produktif. Ya, YouTube kita ya kita gunakan, kita tonton untuk hal-hal yang bisa mengangkat profesi kita, menambah profesi kita. Karena ini ya itu kan pakai algoritma ya. Ketika kita sering buka apa ya, yang muncul di beranda ya itu. Wah, ini tentu hafal semua ya. Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkannya. Jadi jika kita belum berhasil, maka sungguhnya kita kurang bersungguh-sungguh. Yaitu sunatullah ya. Hukum alamnya seperti itu. Kemudian nanti bisa dibaca ya. Ya ini tadi integrasi iman, ilmu, dan amal ya. Kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya memang ilmu yang menjadi prioritas utama. Ya, walaupun tidak bisa kemudian dipilah-pilah. Ilmu saja tanpa iman dan amal. Amal saja tanpa ilmu dan tidak bisa. Ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Wah, ini juga. Kalau tadi pada berlomba-lomba pesan Imam Ghazali, ya ini saya juga ada pesan Imam Ghazali ya. Semua orang beriman akan celaka kecuali mereka yang berilmu. Semua orang yang berilmu akan celaka kecuali mereka yang beramal. Semua orang yang beramal akan celaka kecuali mereka yang ikhlas. Ikhlas dalam arti amalnya memang untuk mencari ridho Allah, ya, bukan ridho Roma. Jadi kalau tadi ini ya, iman, ilmu, amal yang ikhlas ya, lebih sempurna lagi. Ya karena dimensi diterimanya amal keikhlasan tadi ya, mencari keikhlasan dalam arti mencari ridho Allah. Bukan berarti tidak boleh ditampakkan ke manusia. Boleh dipamerkan ke manusia boleh. Bahkan sangat baik ketika itu dijadikan sebagai contoh untuk contoh orang lain. Selama kita bisa menjaga diri kita dari sifat riya atau sombong. Maka harus dipamerkan ya amal kita sebagai contoh agar memotivasi orang lain. Banyak ya orang sukses kemudian dia dalam biografi bukunya selalu mengatakan selain ya kerja keras ada unsur lain, yaitu mereka orang-orang yang gemar berbagi, gemar berbuat baik kepada orang lain. Itu mereka pamerkan. Bahkan ada yang sampai menyatakan sekian persennya selalu diberikan kepada orang lain. Kalau dalam ajaran Islam ya, maksimal 30% ya atau sepertiga. Berapapun yang kita dapatkan maksimal sepertiga kita gunakan untuk ibadah maliyah. Ya minimal 2,5% zakat mal itu maksimal sepertiga. Tidak boleh hulu berlebihan ya. Saya kira itu sambil menunggu waktu asyar bisa digunakan ya untuk mengambil air wudhu, tidak perlu menunggu qomat baru ini ya. Oke, saya kira itu semuanya. Mungkin ada pertanyaan atau sudah cukup? Semoga sudah cukup ya. Ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Saya kira demikian para mahasiswa sekalian sebagai penutup renungan bagi kita. Kita sudah tahu, sudah paham semua bahwa risalah atau wahyu yang pertama adalah perintah membaca, iqra, belajar. Tidak ada jalan lain kecuali mematuhi perintah itu. Ya karena itulah yang akan mengantarkan kita ya kepada hasanah fid dunya wal akhirah. Itu mari kita rubah ya mindset kita, habit kita yang tadinya tidak punya target membaca buku, mulai sekarang harus punya. Syukur seminggu 1 buku ya. Bupiye carane menguasai 1 buku. Tidak ada alasan tidak punya buku, tidak bisa beli buku. Banyak perpustakaan, apalagi sekarang banyak perpustakaan digital, ada e-book ya. Ya ini semua
ya demi kita masing-masing, kalian atau kita ingin sukses atau tidak, secara sunatullah hukum alam akan kembali kepada kita. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan membaca, dengan belajar, terus membaca agar kita husnul khotimah, hasanah fid dunya wal akhirah. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan melafadzkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.